Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali teman-teman. Apa kabar? Semoga kabar Anda baik selalu, sehat selalu, murah rezeki, dan penuh barokah hidup Anda. Teman-teman, khususnya para penghobi RF, pada kesempatan kali ini masih dengan belajar membuat PLL. Saya akan belajar kembali, teman-teman, membuat atau merangkai atau merakit. Kali ini PLL MC145151. Sudah saya siapkan PCB. PCB ini adalah hasil tata letak ulang ya oleh Mas Sar Broadcast. Saya izin Mas Sar Broadcast, saya mereview PCB-nya. Saya akan belajar membuat atau merakit PLL MC 145151. Teman-teman, alat atau instrumen itu sangat penting sekali dalam Anda merakit PLL khususnya. Tanpa alat, tanpa instrumen, kalau hanya awangan atau dengan tidak dibantu alat, maka akan susah. Kali ini saya akan belajar merakit dari awal ya, step by step. Di sini saya sudah siapkan ada spektrum analyzer untuk melihat nanti ya kinerja dari bagian-bagian yang akan kita rakit. Sebagai tahap pertama sudah saya rakit kali ini VCO-nya teman-teman, atau osilatornya. Dari sini ini jalur tegangan ya. Saya pasang terminal blok masuk ke dioda sini, masuk ke sini ya. Nah, nanti akan memberikan tegangan kepada osilator. Ini baru osilatornya teman-teman ya. Step pertama kita pastikan osilatornya terpasang dan akan kita cek apakah osilator ini sudah berfungsi mengeluarkan sinyal atau belum. Nah, kuncinya di sini. Kita akan coba nyalakan setelah kita rangkai tadi bagian dasar, bagian osilator. Apakah sudah mengeluarkan sinyal atau belum? Kita coba. Sudah kita on kan? Kita coba lihat di spektrum analyzer. Nah, sudah fungsi, sudah menunjukkan sinyalnya. Coba kita matikan. Nah, tuh. Itu rumput-rumput yang sudah ada merupakan radio-radio yang tertangkap ya. Sinyal-sinyal frekuensi yang tertangkap di seputar saya. Osilatornya sudah berfungsi. Bisa disaksikan. Berarti kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Kalau osilatornya sudah berfungsi, kita tinggal bikin PLL-nya. Rangkaian PLL-nya sudah bisa fungsi insya Allah nanti. Nanti untuk merubah atau menggeser frekuensi yang ada, kalau ini kan di 99,7 tertangkap, bisa dengan cara merapatkan atau merenggangkan lilitan. Nah, itu bisa merapatkan atau merenggangkan lilitan ini teman-teman. Ini kalau dirapatkan atau direnggangkan nanti akan berubah ya frekuensi yang ada di yang terbaca di spektrum analyzer. Coba kita lihat dulu. Teman-teman, kita kasih contoh. Nah, ketika dipegang dia akan bergeser. Semakin renggang dia akan naik ya, frekuensinya akan naik.
seperti itu. Kalau dirapatkan, frekuensinya akan turun. Tuh. Dan seterusnya. Dan yang penting juga teman-teman, untuk osilator ya, kita menggunakan ini transistor MPSH10. Kadang-kadang kalau kita menggunakan transistor lain, itu posisi kakinya, basis emitter dan kolektornya bisa berubah atau bisa beda. Maka harus dicek dulu, dipastikan dulu. Kalau menggunakan MPSH10, posisinya seperti ini. Ini basis, terus emitter, kolektor. Nah, mungkin Anda menggunakan transistor jenis lain, misal menggunakan F199. Posisi kakinya juga beda. Atau Anda menggunakan jenis-jenis transistor yang lain ya. Pastikan dicek posisi basis emitter kolektornya, jangan sampai salah. Kalau salah nanti bisa tidak berfungsi, bisa tidak keluar sinyal frekuensi. Oke teman-teman, ini di spectrum analyzer ini sengaja saya ambil rentang yang di frekuensi FM ya, 80 sampai 110. Nah, akan kita coba lihat atau akan coba kita perlihatkan kepada teman-teman, ternyata osilator ini sudah mempunyai spurious ya, atau harmonik. Kita coba lihat. Nah, kita sekarang lihat di spektrum analyzer. Ini rentangnya sudah saya panjangkan ya, dari 0 sampai 350 MHz. Ternyata dari osilator ini sudah ada 3 frekuensi ya. Bahkan frekuensi kelipatan yang terakhir ini yang paling besar sekali, yaitu di 287 ya, 297,8 MHz. Padahal frekuensi yang diinginkan di sini di frekuensi FM-nya kecil, paling kiri. Coba kita matikan. Tuh, hilang teman-teman. Nah, muncul frekuensi yang sangat besar di frekuensi 297. Jadi ternyata mulai dari VCO, dari osilatornya seperti ini, sudah mempunyai frekuensi harmonik. Dan nanti tentunya akan berpengaruh untuk penguatan berikutnya juga akan mengikuti. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan teruskan ya, merakit ke tahap berikutnya.